Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini kita lagi ada di tengah pekerjaan general cleaning ya guys ya. Mungkin partial repaint atau ganti pad sebagian ya guys, dari alto saxophone. Ini mereknya Alessandro ya guys ya. Nggak tahu nih kalian bisa lihat apa enggak. Ini tulisannya kecil banget ya guys ya. Ini saxophone mereknya Alessandro. Tasnya ada di sana guys. Terus ini jadi punya orang Bogor ya guys ya. Ini siapa namanya nih? Sebentar, saya namanya itu, oh ada di sini guys, namanya Arya ya. Ini punya Mas Arya ya, atau Kang Arya ya, karena dia di Bogor. Jadi dia ini masih SMA ya guys ya, dan dia udah belajar dari SMP apa SD kelas 6 gitu katanya. Jadi udah 6 tahunan punya saxophone ini dan belum pernah diapa-apain guys ya. Jadi istilahnya kotor banget ya, kotor banget. Dan ini saya mau kasih lihat ke kalian cara bersihin saxophone kalau di general cleaning gimana guys ya. Maksudnya saya nggak akan kayak bersihin semua di hadapan kamera sih ya guys ya, karena ini nanti akan melibatkan, pertama kita bersihin satu-satu ininya, keynya ini yang agak lama, terus juga ini parts yang semuanya dari metal guys ya. Ini kan dari metal semuanya, yang ini sama parts yang ini ya guys ya, yang saya udah taruh di ini, part-part yang memang dari metal semua. Dan yang ini yang isi dari logam semua guys ya, nggak ada padnya kayak gini. Ini akan masuk ke bak cuci dan akan direndam, dicuci, dibilas, digosok-gosok sampai bersih. Sampai ini kotornya benar-benar kotor guys ya. Ini 6 tahun tidak dipakai, jadi ini bukan kesalahan si pemiliknya juga ya, mungkin karena dia nggak tahu ya guys. Kalau saxophone tuh sebenarnya 2-3 tahun lah guys ya udah harus kayak di general cleaning. Nah ini kayak gini tuh, ini kayak sampai ada sawang-sawang laba-labanya guys ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah tuh ya guys ya. Ini perlu bertahun-tahun build up kayak gini guys ya, untuk sampai kayak ada kayak gini-ginian. Tuh ada lagi ya. Dan ini juga untuk menjawab pertanyaan dari seorang penonton video saya sebelumnya guys ya. Di video sebelumnya tuh ada yang nanya gimana cara bersihin saxophone gold lacquer ini dari guys, YouTube. Apa kabar? Dari kalau mau bersihin body saxophone jenis gold pakai oil apa ya? Ini dari Barber Playboy 6166. Oke. Ini jawaban dari pertanyaan kamu saya jawab pakai video sekalian ya guys. Biar bisa berguna juga buat yang lain ya guys ya. Jadi katanya kalau bersihin saxophone gold tuh pakai oil apa ya? Pakai oil apa ya guys ya? Setahu saya oil kayak gini. Ini ada valve oil. Ini untuk valve oil ini buat trompet biasanya, atau slide trombon kayak gini. Tulisannya sebentar, sampai kacamata dulu guys ya, nggak kebaca. Jadi ini buat apa ini ya? Ini tulisannya buat valve oil, tulisannya cuma valve oil doang guys. Nah tapi ini ada lagi nih key loop ya, ini key loop nih, key oil. Beda ya guys ya, kak, valve oil dengan key oil tuh bedanya di apa ya guys ya? Bedanya di tingkat kekentalan ya guys. Nih kalau kalian bisa lihat nih, saya tetesin di sini ya guys ya. Nih ini netesnya tuh kayak oli, hampir kayak oli. Nah tuh, nah ini kalau ini yang valve oil tuh hampir kayak air guys ya. Nah ini bedanya tuh guys. Jadi kalau valve oil tuh kayak air, sementara key oil tuh kayak lebih kental gitu. Dan ya emang fungsinya sih agak beda sih guys ya, tapi sebenarnya bisa di mix, bisa dipakai keduanya. Saya sih lebih prefer pakai key oil ya guys, kayak buat oiling di join sendi-sendi ini, atau buat oiling ininya nih guys. Ini kan ada rod, terus ada baut-baut, ini juga harus di oiling. Biasanya saya sukanya pakai key oil sih, karena dia kayak lebih tahan lama gitu guys, lebih apa ya, dia
pakai sekali untuk ya beberapa tahun. Sementara kalau kayak valve oil ini kan kayak buat valve ya, dia bisa beberapa bulan sekali, kayak karena sifatnya mungkin lebih encer, bisa berapa bulan sekali dipakein ulang gitu. Ini oil, tapi pertanyaan dia itu tadi bukan buat lubrikasi ya guys ya, tapi buat bersihin. Pakai oil apa? jadi buat bersihin biasanya sih kita kalau di apa sih ya, maintenance istilahnya, servis saxophone itu biasanya 1-3 tahun nih diginiin nih guys ya, diginiin tergantung tingkat keparahannya. Jadi fungsinya ini nanti dicuci, karena dia logam ya guys. Logam itu kan kayak ya logam, bisa dicuci. Nah kalau dia nggak dicuci, nanti dia pet-petnya ini bakal kayak ini nanti ada juga residu kayak gini. Nanti kita akan bahas ya nanti ya, sabar. Jadi nih pet ini kalau nggak dicuci, nggak dibersihin secara berkala, anggap aja nih, saya kadang-kadang kalau pet yang satuan ini kita bisa kayak semprotan air pembersih, terus kita lap gini guys. Nah ini sekaligus ngangkat kotorannya, sekaligus melembabkan ya guys ya. Terus juga kita kayaknya ada kayak apa sih, saya lupa, di atas tuh kayak pelembab gitu guys, untuk kayak kulit pet yang benar-benar kering, yang udah kayak telat banget dibersihin dan direkondisi, itu bisa pakai itu, jadi kayak empuk lagi. Tapi kita jarang pakai sih, kadang-kadang kalau buat permintaan khusus aja atau bener-bener perlu, karena itu mahal juga harganya. Jadi kayak buat rekondisi sofa gitu guys, jadi empuk lagi. Nah ini kayak gini guys. Nah kalian bisa lihat secara langsung bedanya ya guys, yang udah dibersihin sama yang belum. Dan ini kalau yang nggak dibersihin dalam 1-3 tahun aja tuh bakal ada kayak gini guys ya. Dan ini kalau telat guys, ini kalau 1-3 tahun tuh maksudnya masih bisa ditolerir atau lerir ya guys ya. Masih bisa ditoleransi guys ya, dalam arti dia kotorannya menempel iya, tapi dia nggak terlalu lama, sehingga pada saat kita bersihin kotoran itu kan itu keras guys ya sifatnya. Nah pada saat kita bersihin, kita cari yang paling parah guys ya, mana ya, kayaknya sih gini yang paling parah ya. Nah pokoknya intinya kalau pada saat kita bersihin itu kotorannya diangkat, dia nanti akan ngejeplak guys ya, akan ngejeplak, dan itu bakal susah banget dibersihin. Itulah kalau kotorannya kayak gini guys ya, benar-benar kalian bisa lihat ya guys ya. Jadi nah tuh kertak-kertak ada bunyinya. Jadi kalau dalam 3 tahun ke atas tuh kotoran itu kalau udah kelamaan di situ, pada saat dicopot si petnya bakal melengkung gitu guys. Dan itu pada saat dipasang lagi, kalau nggak dirapetin, udah dijamin pasti bocor. Nah kembali lagi ke pertanyaan si Playboy tadi. Playboy namamu ya bang? Barber Playboy. Oke, nih jadi pakai oil apa? Yang jelas kita nggak pakai oil ya, apalagi untuk kayak gold lacquer. Kita usually biasanya kita pakai lap aja sih guys. Ini kayak lap gini, pastikan lapnya bersih, dan saya lebih suka lap microfiber kayak gini dibanding juga ada lap kayak gini ya. Ini lap apa sih ini? Ini lap saxophone tapi mereknya apa gitu. Ini juga bagus sih guys, tapi ini nggak terlalu bisa mengangkat kotoran dengan ini. Lap buat polish ya guys ya, ini lap buat polish kayak ini, atau lap buat dapur. Saya punya banyak jenis lap di sini. Ini lap microfiber lagi. Ini lap bawaan saxophone kalau kalian tahu. Nah ini ada mereknya Late. Nah ini kayak sama nih kayak ini. Ini buat polish ya guys ya. Ini bagus dibuat polish. Tapi kayak buat, nah kayak gini-gini yang bagus sih guys. Ini kayak buat harian, pakai yang ini aja deh kali guys ya. Ini aja dah, yang udah ada di sini. Ini kalau buat harian bagusnya pakai yang kayak gini guys. Jadi ini yang terjadi adalah kalau saxophone kita mainin itu bakal nyeplak. Nah dan tangan kita itu kan berminyak guys, ada keringatnya, ada minyaknya, dan itu bakal nyeplak di sini. Dan caranya yang paling gampang adalah, tapi ini bayangin saxophone-nya ini nggak dirontokin gini guys ya, ini karena ini tutorial buat user ya guys ya, buat pemakai, buat kalian. Jadi kayak, nah ini kebetulan ini ada minyaknya nih guys ya. Jadi bayangin aja ini saxophone kalian kan, ini bisa nah ini kalau diginiin tuh minyaknya nggak keangkat guys, masih ada guys. Jadi anggap aja ini minyaknya tadi, yang oil tadi itu kayak
dari tangan kita guys, nepak-nepak. Jadi kita kayak harus basahin gini. Basahinnya tuh, ini kan ada yang kena ya guys ya, tapi ini kayak buat ini aja, buat contoh aja. Basahinnya jangan saksofonnya guys ya. Nah ini jangan ya. Ini tapi tenang guys, ini nanti mau kita general cleaning, kita cuci. Maksud kalau kalian kerjain saksofon kalian dengan semprot saksofonnya, nanti bakalan parah guys. Nanti kotoran itu akan kena air, malah jadi lengket. Dan kalau kalian nggak buru-buru lap, malah jadi ngeplek. Nah ini yang bener, basahin lapnya, kemudian kalian kayak lap gitu guys. Itu dengan kayak gitu bakal cepet dan gampang ngilangin kotoran, terutama yang lengket-lengket bekas tangan. Dan itu kalian sebagai user cuma perlu ngelap-ngelap yang kena aja guys ya, yang kena aja, yang kena. Kadang ini kalau masih ada key-nya, kita lap sama kikinya, sama gini-giniannya guys ya, sama gini-giniannya kita lap. Kan bisa tuh ya guys, pada saat dia masih di sini kan, ini kan di sini nih, bisa lah begitu dilap-lap gitu. Nggak usah maksa sampai ke dalam-dalam, karena nanti ada kayak jenis-jenis spare kayak gini yang kalau udah copot, ini udah copot dari sangkutan itu, kalian mungkin, kalau kita yang udah biasa benerin saksofon sih udah tahu guys ya. Tapi kalau kalian yang istilahnya belum tahu, tiba-tiba suaranya rusak atau suaranya nggak jelas, itu kalian nggak pasti bakal bingung lah guys ya. Nah jadi intinya cuma lap aja dan pakai ini guys ya. Kalau saya ini campurannya, kalau saya nih tuh, ini ada sabunnya dikit ya guys. Ini biasanya saya pakai apa ya, pakai Sunlight ya guys ya, Sunlight, atau pakai glass cleaner. Ada yang warna biru, Mr. Muscle, itu bagus juga. Sunlight dan Mr. Muscle digabung juga bagus. Saya agak menghindari kayak deterjen, seperti deterjen yang putih yang buat cuci baju itu, karena dia bisa apa sih namanya, bisa bikin kalau nggak dilap dia langsung kayak ngeplek gitu guys. Kalau kayak ngeplek putih. Terus ya gitu aja sih guys kayaknya. Kalau tapi beda jenis saksofon, beda chemicalnya guys ya. Jadi kalau tadi kan chemicalnya, atau basically kalau bukan chemical ya, dia air aja terus dibasahin ini lapnya, baru dilap tuh buat bersihin. Kalau ini gold, ini gold lacquer ya guys ya. Tapi kalau bagaimana kalau kayak silver atau nickel, saya ada beberapa jenis ini yang biasa saya gunain. Ada lagi nggak ya di atas? Let's see, apa ini? Ini buat brush cleaner nih, bisa juga. Oke, ya. Tuh ada kit nih kayaknya buat ini bisa juga buat ini sih, ini bisa buat. Nah, jadi ini macam-macam chemical, macam-macam fungsinya guys ya. Nah ini lama-lama semua nih. Nah ini yang pertama nih Altos, apa ini mereknya? Autosol, tapi ini palsu kayaknya guys. Jadi kayak Altosol, harusnya kalian cari yang auto ya, Autosol ya, yang aslinya. Ini Autosol biasanya ini sifatnya korosif, jadi jangan sembarangan dipakai. Terus dia residunya agak banyak guys ya. Ini biasanya saya pakai buat yang bener-bener kayak udah karat, kayak udah, atau yang silver ya, silver plated atau yang nickel plated. Kadang-kadang kalau kita pakai di sini bisa, cuman sangat korosif. Bukan korosif ya, apa sih namanya, bukan korosif ya, sangat apa sih namanya, mengikis tuh apa sih, mengikis ya, pokoknya ini sangat mengikis ya guys ya. Jadi ini sangat berbahaya dipakai, kecuali kamu berhati-hati, dan pakailah dengan berhati-hati ya, dengan tanggung jawab. Karena ini Autosol, ini efeknya bisa bikin kinclong ya guys kalau silver, tapi menggores. Terus yang agak-agak ramah itu ini silver polish dari Yamaha. Ini saya pakai agak lama nih guys, ini bagus. Ini kalau ada yang mau polish saxophone misalnya silver nih, ini kan gold ya, silver saya selalu pakai ini, jadi bagus banget. Dan kedua polish ini cocoknya pakai lap-lap yang kayak gini guys. Nah ini polish buat kayak digosok-gosok. Nah, ini terus yang brush cleaner ini sih lebih ke mirip-mirip kayak ini sih guys ya, mirip-mirip kayak ini, cuman kayak lebih kayak bisa ngangkat kotoran aja sih. Tapi ini nggak terlalu spesial, intinya hampir sama dengan ini, cairan yang bisa
kayak ngangkat kotoran, tapi dia nggak polish ya guys ya. Nih tulisannya main version is premium concentrate liquid design for use on lacquered wind instrument. It's made of high quality synthetic substance free of phosphate. Ini intinya sih ini cleaner ya, ini bukan polish. Jadi ini polish dan degreaser apa sih namanya, pokoknya dia ini bahaya nih lah, pokoknya jangan pakai ini. Terus ini brush cleaner, ini buat cleaner hampir sama dengan ini. Kalau kalian user, saya sih saranin pakai ini aja. Kenapa? Nah ini kembali ke pembahasan yang tadi ya guys ya. Nah ini guys nih, saya nggak tahu ini pakai apa deh guys ya. Ini bisa jadi kemungkinan karena dia putih, bisa jadi dia pakai yang ini atau pakai yang ini, silver polish atau autosol, atau ada satu lagi tuh braso namanya guys ya. Kalau kalian tahu braso, dan sekarang saya kebetulan lagi nggak ada. Dan ini ada di hampir seluruh saksofonnya guys ya. Kalau kalian lihat, mungkin ini di masa lalu dia pernah oleh si Mas Aryanya atau oleh pemilik sebelumnya dari Mas Arya, karena setahu saya katanya sih dia belinya second gitu guys ya. Jadi ini kayak pernah dipoles-poles pakai, nih guys kalian lihat, masih ada residunya, dipoles pakai antara ini atau braso, atau ada kayak taf ya guys ya. Saya pernah dulu bikin video zaman dulu banget, kalian bisa lihat cara bersihin saksofon pakai taf atau kif. Itu kayak buat bersihin alat-alat dapur. Ya sebenarnya bagus, cuman residunya itu guys yang kita nggak mau terima sebagai efek samping, karena residunya kayak gini guys. Dalam jangka panjang tuh ini masih ada guys ya. Nih guys, kalian bisa lihat ini residunya tuh, ya. Ini kalau nggak dibersihin dengan seksama, dia wah lihat tuh kotor banget kan guys. Jadi residunya itu bahkan sampai yang kalau memang cuma di body mungkin cuman kayak kosmetik atau jadi jelek aja sih guys. Yang paling masalah tuh kalau dia udah kena ini tone hole atau kena padnya secara langsung, dan ini otomatis bakal menghambat tertutupnya. Nah kalian bisa lihat ya guys ya, dia akan menghambat tertutupnya pad dengan sempurna, lubang tone hole-nya maksudnya dengan sempurna. Dia akan menghambat si padnya itu menutup lubang tone hole dengan sempurna ya guys ya. Nah ini bahayanya guys ya. Jadi jangan, kalau buat kalian user lebih baik ini aja guys, senjatanya cuma satu, lap microfiber seperti ini, dan kalian bikin campuran sendiri atau beli di Alfamart tuh udah ada tuh, di Indomaret ya guys ya, namanya Mr. Muscle. Kalian kalau udah punya sprayernya, kalian beli aja itunya, beli aja isi ulangnya. Atau kalau kalian belum punya, ada tuh yang Mr. Muscle yang kayak udah kayak begini ya bentuknya. Ini mereknya Kiss Spray, tapi ini nih, dulu bekas gosok baju bekas trika. Jadi gitu guys ya. Jadi intinya saksofon kayak buat user, buat kalian kalau baru abis main nih guys ya. Kalau saya biasanya sih nggak perlu setiap hari guys ya, karena saya pun mainnya juga gak setiap hari. Sekarang saya udah agak jarang main saksofon ya guys ya, karena lebih banyak kayak gini sama ngevlog guys ya. Kalau kalian cek YouTube saya ada bikin segmen baru vlogging, judulnya Obrak Abrik guys ya. Jadi saya lagi seneng ngevlog keluar, dan kalau kalian mau cek yang itu juga boleh juga, bantu di like dan subscribe ya guys ya. Ada udah 17 ribuan sekarang guys, 3.000 lagi saya 20.000, dan kalau udah 20.000 ya nggak apa-apa sih. kayak seru aja, saya dapat banyak yang ngikutin saya. Oke guys, jadi kayak gitu. Tadi lagi ngomongin apa ya, jadi senjatanya ini aja, lap sama ini cairan. Isinya bisa, kalau saya pakai Mama Lime, Mama Lemon itu atau Sunlight, dicampur sama apa sih tadi ya yang bagus tuh, Mama Lime, Sunlight, sama itu aja sih kalau saya. Sama jangan pakai rinso ya, jangan pakai rinso atau deterjen tuh jangan, karena dia bakal gampang ngeplek. Atau glass cleaner, nah itu glass cleaner ya, seperti tadi ada Mr. Muscle atau glass cleaner, kayaknya banyak dari pasaran, mereknya bisa apa aja. Terus kalau bayangin ini saksofon kalian nih guys ya, tadi kita lagi sampai situ ya guys ya. Terus kita habis main, kalau saya biasanya seminggu sekali saya bersihinnya kayak gini. Ini kalau saksofonnya, ini kita beginiin ya.
kita bersihin semua yang kena aja guys. Kondisinya saksofonnya lembab ya guys. Ini yang kena aja. Udah situ aja guys. Karena untuk saksofon bisa sekotor ini itu perlu 3 tahun 5 tahun biar bisa kayak gini kotor banget. Tapi kalau kita bersihin dengan hampir kayak seminggu sekali, atau kalau ya bagusnya setiap hari, ya itu kayak bisa memperpanjang usia sehatnya saksofon kamu. Terus juga kayak ini juga bisa dibersihin pakai, sih ada alatnya sebentar guys ya. Nah ini ini dia, ini namanya kemoceng bukan sih, ini namanya, ini bisa, ini dua apa sih, bisa 2 fungsi, bisa buat bersihin neck ya, itu aja. Ini bisa kayak di bending kayak gini, bisa ngikutin bentuk necknya, kemudian kita bisa masukin dan kita bersihin sampai ke dalam-dalam ya guys ya, kayak gini tuh. Nah ini kalian bisa lihat udah masuk ke ujung situ, dan saya nggak mau bersihin banget ya guys karena ini kotor banget. Terus kalian juga bisa bersihin ini pakai mouthpiece ya guys, mouthpiece bisa kalian bersihin. Nah ini mouthpiece sopran guys, masuk tuh, mouthpiece alto ya apalagi bisa masuk. Nah ini bisa buat bersihin mouthpiece, ini enak banget guys alatnya, moceng kecil ini. Nah kita masukin lagi. Kalau kalian yang minat kayak ginian, kalian bisa ke Instagram saya deh, ada WA dan alamat yang bisa kalian hubungi, nanti kalian bisa pesen. Ini berfungsi juga sih buat kayak ya buat punya kalian gitu, murah lagi harganya. Terus juga apa, oke ini dia, kita masukin lagi, stoknya banyak guys. Sekalian jualan nggak apa-apa ya guys ya. Nah oke, terusnya kalau bersihin saksofon dan neck itu ya. Kalau bersihin mouthpiece gimana? Kalau bersihin mouthpiece, ini ya, ini jadi cara bersihin mouthpiece ya. Wah ini kebetulan mouthpiece-nya udah lama nggak dipakai, ada jamurnya. Ini mau mouthpiece kalian, mouthpiece metal, mouthpiece ebonit, ini kita bisa lepas, dan ininya kita bisa cuci ya guys ya. Ini dua ini bisa dicuci, emang bisa cuci aja. Jangan pakai air panas, jangan pakai, kalau bisa jangan pakai air hangat lah guys, karena ini kalau apalagi kalau mouthpiece kalian mouthpiece plastik kayak gini, ini bakal merubah molekulnya guys ya. Nanti kalian bisa dengar suaranya berubah, melempem, atau ya paling nggak minimal warnanya berubah ya guys. Jadi kayak mana ya, kayak gini guys nih, kayak mouthpiece lama gitu guys, jadi kayak pudar gitu. Ku rasakan pudar dalam hatiku ya, kayak begitu guys. Jadi mouthpiece reednya juga mantap di reednya. Nah ini reednya, ini udah kotor banget. Ini reed bisa kalian cuci juga ya, sekali kalian bisa cuci, rendam, kalian bersihin pakai sabun juga boleh kalau masih bagus. Dan ini nanti bakal copot ininya guys ya. Sayang banget ya, mereknya Royal tapi udah lama gak dipakai. Nanti kita cuci guys ya. Oke, jadi itu aja guys. Ini untuk pertanyaan kalian yang gimana sih cara ngerawat saksofon, terus cara, nah ini yang tadi ya, yang kotor banget, ini bisa kita bersihin mudah-mudahan ya guys ya. Kita coba semprot dulu. Jadi ini buat kalian yang pengen tahu gimana sih cara merawat saksofon secara harian kayak gitu guys ya, dan apa yang chemical yang harus kalian pakai dan yang harus kalian hindari, karena tidak semua chemical yang ada di pasaran kayak ini bagus ya, bukan berarti ini berbahaya, tapi ini levelnya bukan level user ya guys, ini level maintenance ya guys ya. Ini hanya orang yang punya keahlian khusus dan punya ya pengalaman lah istilahnya, yang punya pengalaman yang bisa melakukannya dengan baik. Karena kalau tidak ya guys, bersih guys ya, karena kalau tidak ya ini kayak gini hasilnya. Jadi kayak banyak residunya yang mungkin nggak kelihatan di awal-awal, karena residu itu gitu ya, itu kan kecampur air atau dia masih kayak tipis gitu, nggak kelihatan. Tapi seiring waktu berjalan dia bakal lama-lama kelihatan dan numpuk. Termasuk kayak di key-nya ini juga ada tuh guys ya, kalian bisa lihat tuh, ada di mana-mana. Oke guys, itu aja untuk sedikit sharing kali ini. Ini bukan ngajarin guys ya, kalau kalian istilahnya
merasa manfaatnya, ya saya sih senang-senang aja guys ya. Coba buat kita sama-sama tahu, karena saya juga dulu pernah berada di posisi mungkin kayak kalian gitu, user. Jadi dulu saya seneng ngoprek-ngoprek, itu saya bersihin, saya apain, tapi ya malah jadi hancur saksofonnya. Supaya itu nggak terjadi sama kalian, maksudnya hancur gimana, maksudnya jadi kayak kotor, jadi ya kadang-kadang ya yang tadi ada yang copot-copot. Tapi karena saya memang dari dulu tuh hobinya ya suka, ini kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Jadi nggak terlalu banyak masalah. Tapi buat kalian yang kayak nggak ada waktu atau nggak tahu pengetahuan tentang itu, bisa jadi masalah, dan ujung-ujungnya saksofonnya nggak bisa dipakai, atau terlihat jelek, atau kalian bakal keluar duit lagi buat kayak nerpisnya, ya nggak gitu. Jadi ini common knowledge ya guys, basic common knowledge. Jadi bukan suatu rahasia yang saya bongkar, cuman kayak biar kita semua tahu aja, supaya kita semua bisa sama-sama jalanin hobinya dengan baik, dengan sehat, dan saksofonnya juga bisa awet. Guys, terima kasih banyak udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Dan bener tuh guys ya, jangan lupa tolong yang belum subscribe saya dong. Biar sampai 20.000. Saya pengen deh punya subscriber 20.000 tuh kayak apa rasanya. Kalau udah 20.000 ntar saya pengen sampai 100.000 kali guys. Oke guys, kayaknya sampai di sini aja guys ya video ini. Semoga video ini bermanfaat bener-bener buat kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyain seperti si Mr. Playboy tadi, kalian bisa tanyain aja ya guys di komen. Kadang-kadang kalau saya terinspirasi, kadang-kadang ya dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Ini begini gimana, itu begini gimana. Karena seperti yang tadi saya bilang, dulu saya juga pernah berada di posisi kayak kalian gitu guys ya. Nggak tahu apa-apa, terus sama-sama explore. Oke guys, terima kasih banyak udah nyaksikan video ini. Peace out, bye bye.